Shalom. Perkenalkan, nama saya Handri Waro SPD, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Manado, calon guru penggerak Angkatan 3 dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita semua kenal Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suwaningrat. Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan yang sangat terkenal, yaitu pertama, Ing Ngarso Sung Tuludo. Maksudnya, kita sebagai guru di depan sebagai pemberi teladan atau contoh kepada anak-anak. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Artinya, kita sebagai guru di tengah memberikan ide atau semangat kepada anak-anak. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani. Maksudnya, kita sebagai guru di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah biji berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun anak, diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun, selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ceritakan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama, berpusat pada siswa dengan pembelajaran holistik, memberikan kemerdekaan belajar, misalnya dengan bebas berpendapat. Kedua, mengikuti perkembangan zaman, dan yang ketiga, membangun budi pekerti. Apa yang akan Anda lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud?
ada 3 poin, yaitu pertama, harus sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tuludo, kita di depan sebagai teladan atau pemberi contoh. Kedua, ing madya mangun karsa, kita di tengah memberikan ide atau semangat. Yang ketiga, tuturi handayani, di belakang kita memberikan dorongan kepada siswa. Kedua, pendekatan kepada siswa atau anak, kemerdekaan belajar. Dan ketiga, yang terakhir, pembelajaran harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah Anda lakukan? Yang sudah saya lakukan yaitu pertama, sebagai pendidik atau pamong, memberikan tuntunan atau arahan agar anak tidak kehilangan arah serta anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dan yang kedua, semboyan Ki Hajar Dewantara sudah saya lakukan, walaupun belum optimal. Tapi setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, masih banyak kekurangan yang saya lakukan. Untuk itu, kedepannya setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan pemikiran-pemikiran beliau dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan.